Yang kelima, jika setelah melakukan berbagai cara seperti yang saya sebutkan tadi, namun keinginan anak untuk bermain game masih sangat tinggi, maka akan sangat tepat ayah bunda untuk meminta bantuan pada tenaga ahli yang profesional. Jadi berkunjung ke psikolog. Assalamualaikum, saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dampak negatif kecanduan games online. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Bunda, semakin berkembangnya teknologi saat ini tentu saja memudahkan kita dalam berbagai hal, ya termasuk untuk hiburan, mau itu dalam bentuk video, film, ataupun game. Nah, saat ini kan banyak remaja, bahkan anak-anak yang menghabiskan waktu mereka ya untuk bermain game melalui gadget, smartphone, atau PC, personal komputer. Ketemu sama teman, fokus ke game. Ketemu sama keluarga dan saudara, fokusnya ke game. Jadi akhirnya interaksi sosial itu tidak ada. Kemudian semua anak laki-laki atau perempuan itu berpotensi kecanduan bermain game. Namun, kecanduan game pada anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan, ayah bunda. Mengapa? Karena anak laki-laki itu cenderung memiliki keinginan untuk mengalahkan. Dan hal tersebut membuatnya merasa ketagihan untuk bermain terus-menerus. Nah, dalam konteks konstruksi gender tradisional, orang tua tidak membebani anak laki-laki untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Beban itu hanya diberikan kepada anak perempuan. Sehingga selain anak perempuan tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain, juga mendapat batasan jenis permainan, jadi tidak sebebas anak laki-laki. Ada sejumlah dampak dalam permainan atau game, salah satunya yaitu dampak positif, antara lain dapat membantu mengurangi stres. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kan pasti jenuh ya, karena banyak tugas sekolah, banyak tugas kuliah, jadi pelariannya itu bermain game. Kemudian mendapatkan teman baru dari game tersebut. Kemudian untuk hiburan, lalu dapat membantu meningkatkan keterampilan bahasa asing. Jadi ngegame sekaligus belajar bahasa asing. Lalu apa ya yang membuat bermain game itu memiliki dampak buruk, terutama pada anak? Nah ini ayah bunda, dengan bermain game, mereka cenderung kurang melakukan gerakan yang lama-kelamaan membuat sistem motorik mereka menurun dan dapat mengakibatkan obesitas. Karena kan kalau bermain game itu fokus gerakan anak hanya ke jari, jadi otomatis masa perkembangan motorik mereka jadi terhambat, anak jadi kurang bergerak dan lebih sering membungkuk. Selain itu dapat memicu kerusakan pada mata karena terlalu lama menatap layar handphone atau laptop, yang menyebabkan mata menjadi lelah, sulit tidur, mata tegang, dan bahkan dapat menyebabkan mata minus. Karena dalam layar gadget mengandung radiasi dalam sinar biru. Nah ya bunda, kecanduan bermain game ini dapat menyebabkan anak mengalami gangguan konsentrasi dan mereka jadi cenderung lebih tertarik untuk melakukan permainan di dalam rumah dibandingkan melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Yang tadi saya jelaskan, perkembangan anak dan pertumbuhan motorik dan fisik jadi terhambat. Nah, biasanya mereka itu menghabiskan waktu sekitar 4-6 jam per hari untuk bermain game. Kemudian dampak dari anak yang kecanduan games itu rela menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game dibandingkan melakukan kegiatan yang lainnya. Dan mereka menganggap bermain game itu lebih penting dari hal yang lain.
Selain dampak menghabiskan waktu dengan main game, kecanduan game juga menyebabkan seseorang sulit untuk mengembangkan kemampuan interaksi dengan orang lain dan membuat hubungan dengan orang lain menjadi kurang baik. Anak jadi memiliki sifat egois, hilang rasa empati maupun simpati. Kemudian, dalam kecanduan game ini membuat prestasi akademik dan motivasi belajar anak jadi menurun karena fokusnya itu hanya di game. Lalu bagaimana ya ayah bunda untuk mengetahui kalau anak itu mengalami kecanduan games online? Yang pertama, sebagian besar waktu mereka itu dihabiskan untuk bermain game. Jadi terlambat atau jarang untuk mandi, terlambat atau jarang sholat, terlambat atau jarang makan. Kemudian yang kedua, menunda atau bahkan dengan sengaja tidak mengerjakan tugas demi bermain game. Yang ketiga, tidak tenang saat tidak ada handphone. Jadi seperti orang cemas, bahkan sampai marah yang meluap-luap. Kalau sudah parah, ada ancaman untuk melakukan bunuh diri. Yang keempat, anak meminta orang tua untuk membelikan perlengkapan game dalam jarak waktu yang dekat. Jadi kalau tidak terpenuhi, anak akan memarahi orang tua, bahkan sampai memukuli orang tua. Lalu bagaimana ya kalau anak itu sudah mengalami kecanduan game dan bagaimana cara mengatasinya? Ini beberapa cara untuk mengatasi kecanduan game pada anak. Yang pertama, mengurangi waktu bermain game untuk anak. Jika anak dalam sehari itu menghabiskan waktu sekitar 6 jam untuk bermain game, maka ayah bunda kurangi waktu bermain dengan perlahan atau berikan pengertian pada anak tentang mengapa jam bermain harus dibatasi. Jadi jelaskan bahwa dampak negatif dari mulai kesehatan fisik dan psikis, dampak negatif ke akademik dan pertemanan. Jadi intinya ayah bunda itu harus bisa bersikap tegas pada anak dan ayah bunda harus bisa mengontrol anak. Yang kedua, mengalihkan dengan kegiatan lain yang bermanfaat tentunya. Misalnya seperti mengajak berenang, bermain bola, atau aktivitas fisik lainnya. Ikut sertakan anak dalam kegiatan kursus atau bergabung dalam komunitas. Yang ketiga, buat kesepakatan agar dapat bermain game. Seperti boleh bermain tapi setelah selesai belajar atau setelah selesai membantu orang tua. Yang keempat, memberikan contoh yang baik. Misalnya pada saat memiliki waktu luang, bisa saja orang tua mengajak anak untuk berbincang-bincang, mengajak anak untuk ikut andil dalam membersihkan rumah, atau mengajak jalan-jalan, misalnya ke museum, ke perpustakaan, atau ke taman bermain. Jadi komunikasi itu sangat penting antara orang tua dan anak. Keterbukaan juga sangat penting antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Jadi sejak dini orang tua itu jangan sampai terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai lupa untuk berkomunikasi dengan anak. Jadi sempatkan atau luangkan waktu. Walaupun kita sebagai orang tua itu capek dalam bekerja, pulang dari kerja itu sempatkan waktu sedikit untuk komunikasi dengan anak. Tanyakan bagaimana tadi di sekolah, kemudian bagaimana tadi dengan teman-teman, bagaimana tadi dengan pelajaran, dengan guru-guru. Jadi anak itu merasa dianggap, merasa mendapat perhatian dari orang tuanya. Jadi anak tidak mengalihkan aktivitasnya, tidak mengalihkan pikirannya ke bermain game. Jadi anak tidak merasa kesepian. Yang kelima, jika setelah melakukan berbagai cara seperti yang saya sebutkan tadi, namun keinginan anak untuk bermain game masih sangat tinggi, maka akan sangat tepat ayah bunda untuk meminta bantuan pada tenaga ahli yang profesional. Jadi berkunjung ke psikolog. Seperti itu. Jadi saran saya juga untuk ayah bunda yang masih punya anak masih kecil-kecil, masih bayi, masih balita, masih batita, kalau bisa jangan pernah memberikan gadget, tablet ataupun handphone kepada anak-anak tersebut yang masih usianya tuh usia yang golden age.
Karena kalau misalnya sudah dibiasakan sejak dini diberikan handphone, ayah bunda akan keteteran ke depannya. Seperti itu, nanti di usia anak-anak yang memasuki usia SD, mereka akan menagih terus handphone tersebut gitu. Karena mereka ingat dulu waktu kecil, waktu aku masih kecil tuh sering dikasih handphone. Karena memang memori anak itu kan sangat kuat ya, sangat tinggi. Jadi mereka akan menagih handphone tersebut. Dan banyak juga orang tua yang maaf sekali ya, bangga gitu dengan, oh anak saya udah bisa buka aplikasi, anak saya masih kecil tapi dia pinter banget loh untuk buka aplikasi ini, pinter untuk ngedit ini, ngedit itu, dan lain sebagainya. Dengan bangga orang tua menjelaskan ke temannya seperti itu. Apalagi juga banyak orang tua yang mengalihkan anak yang cerewet, yang nggak bisa diem, yang aktif banget, ya udah dikasihin handphone deh, jadi anak tersebut bisa tenang seperti itu. Sebenarnya cara tersebut kurang tepat ayah bunda, malah membuat anak tersebut jadi ya egois, kemudian antisosial, empati dan simpati juga jadi nggak ada gitu. Jadi malah kewalahan nanti ke ayah bunda nantinya gitu. Jadi lebih baik sejak dini diberikan permainan yang edukatif untuk anak-anak yang tepat dalam usia mereka. Jadi kalau misalnya ayah bunda kepengen memberikan handphone ke anak, lebih baik jangan langsung berikan handphone ke tangan anak. Tapi kalau bisa ya, bener-bener handphonenya itu disambungkan ke TV. Nah, selain ayah bunda bisa memantau kegiatan anak tersebut apa, yang ditonton apa, ayah bunda juga nggak khawatir gitu tentang kesehatan fisik dan psikisnya. Jadi lebih aman. Ayah bunda bisa mengerjakan kegiatan, tapi juga bisa memantau anak tersebut. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa di like, subscribe di channel ini, kemudian di share ke sosial media lainnya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.